Pak Kamal? Alhamdulillah, Ibu. Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu sehat juga. Alhamdulillah. Seger banget kelihatan. Iya, sehat. Alhamdulillah Bu sehat. Pak Kamal ngobrol-ngobrol aja dikit ini mah. Kemarin kan udah hampir sebulan ya tuh modul di LMS tentang filosofi. Ya, filosofi diajar yang ada kesulitan nggak tuh selama mempelajari LMS itu? Alhamdulillah tidak ya, meskipun kemarin itu berbarengan dengan kegiatan PGRI, berbarengan banget 2 minggu kemarin itu, tapi alhamdulillah tidak ada yang menghambat. Misalkan ketika kemarin final PGRI, final badminton yang seharusnya dilaksanakan sampai jam 5 sore, kebetulan saya ada meet di jam 3, itu langsung stop lombanya, dilanjutkan besok. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan. Kalau untuk CGP katanya nggak ada yang tidak boleh ada yang menghambat. Alhamdulillah didukung semuanya. Ya. Berarti semua tugas juga bisa dilaksanakan di Alhamdulillah 100%. 100%. Sampai aksi nyata juga udah selesai semua. Sudah selesai. Yang mundur satu-satu berarti. Iya. 1-2 sudah dijalani juga ya? Udah semua. Enggak aksi nyata. Terus menurut Pak Kamal itu gimana sih filosofi Ki Hajar Dewantara, cocok nggak diterapkan? Cocok banget. Bahkan pada awalnya saya itu nggak begitu paham ya tentang Ki Hajar Dewantara itu. Saya kira itu model-model pembelajaran atau pendekatan pembelajaran yang dari luar negeri itu bagus-bagus gitu ya, saya terapkan di sini gitu ya, keren-keren gitu. Ternyata ketika saya mendalami filosofi Ki Hajar Dewantara itu kayaknya grade-nya itu udah mendekati ke A ya kalau untuk yang filosofi Ki Hajar Dewantara, karena ini sangat cocok sekali dengan pertumbuhan karakter anak. Berarti sudah diterapkan dalam aksi nyata? Banget sudah diterapkan. Dan hasilnya juga, saya juga pada awalnya menjadi guru itu dulu menganggap bahwa saya itu bahwa dibutuhkan gitu ya sama siswa. Sekarang itu malah berbalik, jadi kita tuh harus benar-benar membutuhkan siswa dan menghamba kepada siswa. Berarti teori tabula rasanya udah diganti ya, udah diganti dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada nggak kesulitan yang dirasakan amat berat itu menghadapi anak-anak menerapkan filosofi? Tidak ya, karena tidak sama sekali. Karena gini, karena menuntun, justru ini lebih melegakan ke hati dan melegakan ke anak-anak juga. Jadi kalau misalkan anak-anak tidak terbebani, saya juga tidak terbebani ketika saya mau menjalankan ini bisa nggak ya, kok kalau misalnya saya sambil belajar sambil bermain, yang saya khawatirkan tadinya ini pembelajaran nyampe atau enggak gitu ya, terus hasil belajarnya bagus atau tidak ketika anak bermain seperti itu. Tapi ketika saya menggunakan teknik-teknik yang ada di Google, di YouTube itu saya terapkan dengan teknik bermain yang sangat menyenangkan, dan ternyata testimoninya luar biasa dan hasil belajarnya juga yang tadi banget meningkat banget. Padahal istilahnya yang tadinya saya menggunakan hanya mungkin metode-metode yang lama, dengan sekarang yang metode ini awalnya dikhawatirkan akan menurun, sebaliknya gitu. Jadi anak-anak tuh jadi dia senang belajar itu nggak harus disuruh. Jadi contohnya mau ulangan itu anak-anak udah siap, karena Pak nempel katanya kalau misalkan sambil bermain tuh inget apa yang Bapak tanya tuh inget gitu. Pak Kamal pegang kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Menjelang masa remaja. Iya, menjelang masa remaja. Luar biasa. Iya. Kalau dari sekolah atau teman-teman dukungannya seperti apa? Luar biasa banget, luar biasa, sampai selalu bertanya terus. Teman-teman tuh sampai bertanya, Pak Kamal ini CGP tuh susah nggak? Kata orang-orang itu kan susah banget, ini tugas-tugasnya menumpuk. Kata saya tidak sama sekali, karena kita belajarnya itu sangat enjoy dan menyenangkan, dan kita itu dengan ikhlas. PP-nya juga baik-baik, temennya juga baik-baik. Jadi istilahnya memotivasi, mendukung. Jadi ketika mereka, saya juga mau daftar dong ke CGP, dan akhirnya mereka berkolaborasi. Bahkan ada mahasiswa yang PPG kemarin itu terus hampir tiap hari konsultasi masalah pembelajaran. Masalah ini saya berikan, ini pembelajaran yang bagus itu di filosofi Ki Hajar Dewantara seperti ini, kemudian dikolaborasikan dengan metode-metode PBL dan PJBL, dan alhamdulillah jadi bisa masuk, bisa sinkron. Waktu Lokakarya 0 kan kita menanyakan soal kekhawatiran. Iya.
Masih ada sekarang kekhawatiran itu? Tidak ada sama sekali. Khawatir saya Waktu itu dulu, yang disampaikan kekhawatiran apa? khawatir itu saya dulu pernah bilang kan ya, kalau di yang paling utama saya bilang saya tidak pernah meninggalkan anak-anak. Itu yang paling penting ya. Saya selalu mendampingi anak-anak itu dari asal. Kalaupun saya ada di sini ya ada di sini. Kalau keluar juga paling 1 atau 2 jam. Yang saya khawatirkan pembelajaran di jam pelajaran itu yang saya khawatirnya ditinggal. dan tidak sama Dan sekali ternyata karena fasilitator selalu bertanya mau jam berapa. Jadi saya paling pertanyaan jawab ke fasilitator, Pak jam 13 ke sini. Jadi jam sudah selesai. Nah, sudah pembelajaran. Jadi nggak ada khawatir lagi. Khawatiran kedua kan dari rekan sejawat sama kepala sekolah ya, dikhawatirkan mereka istilahnya mempersulit saya dalam kegiatan. Tidak sama sekali. Contohnya kemarin ada kegiatan yang besar akbar di sini. Ketika saya ada kegiatan CGP, udah kapan-kapan di rumah aja, nggak usah ikut kegiatan ini. Biar kami yang menghandle kegiatan yang di sini. Seperti itu. Iya. Kalau kekhawatiran pada diri sendiri kalau nanti udah jadi guru penggerak, ada nggak? Takutnya saya nggak bisa ini, ada nggak? Iya, ada. Khawatirnya adalah saya tidak bisa menjadi diri saya sendiri, menjadi CGP yang baik buat teman-teman. Tapi untuk Tidak bisa menghilangkan kekhawatiran itu punya rencana apa? Nah, rencananya itu saya terus ngobrol sama teman-teman bahwa CGP yang saya tanamkan itu belajar dengan giat dan belajar dengan sungguh-sungguh, menunjukkan kepada teman-teman bahwa saya mampu, saya bisa untuk membuat perubahan-perubahan yang ada di sekolah. Tapi sebenarnya sudah dimulai dari sekarang. Udah dimulai. Mungkin dari kemarin-kemarin juga udah banget. Kayak namanya bukan filosofi KHD. Iya, benar banget. Kalau portofolio digitalnya gimana tuh? Melalui aplikasi apa atau seperti apa? Google Site kebetulan udah dibuat, nanti saya kirim ya. Untuk Google Site-nya kebetulan saya udah buat dari bahkan udah sampai modul 1.2. Waduh. Udah semua. Udah pakai Google Site, nanti saya kirim ke Ibu ya. Iya. Ke anak-anak media yang digunakan apa kalau menerangkan materi? Saya itu banyak menggunakan media alam. Yang ada di lingkungan sekolah. Ya. Filosofi itu kodrat alam. Iya, kodrat alam itu, kodrat alam sama kodrat zaman. Nah, kalau kodrat zamannya saya sering menggunakan, kan anak-anak itu sekarang banyak game-game di HP. Game-game di HP itu banyak banget. Sekarang saya anak-anak itu semua dirampas semua HP-nya, kemudian game-nya itu semuanya dihapus dan diganti dengan game-game pembelajaran. Contohnya seperti yang bikin game pembelajarannya ada saya sendiri, ada Word itu kan bikin sendiri dari aplikasi. Saya yang bikin soalnya dari Word, Edmodo, Google Classroom, banyak. Saya harus banyak belajar. Nanti saya ajarin bikin game-game seperti itu. Iya, boleh. Kalau untuk di share di media sosial ada khusus nggak? Ada banget. Saya itu udah punya YouTube yang sudah berdiri tahun 2018. Dan itu sudah diadopsi oleh guru-guru, udah di-share oleh guru-guru YouTube saya itu pembelajarannya. Isinya tentang pembelajaran. Isinya tentang pembelajaran semua. Banyak followernya. Banyak, udah di atas 3.000. Ya. Rajin. Penting kalau untuk YouTube mengupload nanti biar banyak yang lihat. Iya. Alhamdulillah bermanfaat, Bu. Terutama waktu masa pandemi. Pandemi itu saya ketika saya share itu langsung merespon semua guru-gurunya untuk di-share ke siswa-siswa yang lainnya. Jadi kesimpulan dari modul 1.1 tentang disimpulkannya apa? Disimpulkannya bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara itu menurut saya pribadi bahwa itu harus dan wajib diterapkan di lingkungan belajar kita, terutama di Indonesia. Kalau saya di sini di SD Bulan wajib, karena di sana itu menumbuhkan karakter dan budi pekerti, sekaligus kita juga tidak hanya sebatas hanya menjadi seorang guru, tapi kita juga harus menjadi seorang teladan yang baik, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman anak. Kalau dulu kan pembelajaran mungkin seperti itu ya Bu. Ya udah kita ngajar aja universal. Tapi kalau sekarang itu tidak. Kita itu harus bertanya kepada anak, kamu punya bakat atau minat apa di bidang apa? Iya gitu. Jadi sekarang itu udah beda lagi kelasnya. Kita udah enggak kalau misalnya anak nggak bisa matematika,
terlalu jauh, yang penting dasarnya bisa, yang rumit-rumit yang nggak apa-apa, yang penting dia bisa di bidang lain lagi, apa lagi, oh ternyata di IPA, kita kembangkan IPA-nya seperti itu. Sekarang udah ke arah sana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan Pak Kaman jadi motor penggerak. Sekarang kan baru calon. Iya, baru calon. 6 bulan ke depan sudah guru penggerak tuh. Amin. Amin. SD-nya sudah SD unggulan, Iya. gurunya guru unggulan. Iya. Ke depan mungkin unggulan super atau apa ya. Pokoknya bisa jadi contoh buat menggerakkan buat pembelajaran di teman-teman maupun ditunjukkan cara pembelajaran yang lebih bagus. Iya. Makasih Pak Aman Iya, ya. sama-sama.